skema ini sebenarnya ini juga dasar dari strum PAC. Dulunya bukanlah PAC, dulunya adalah orang banyak menyebut strum elektrik, strum trafo sebelum ditemukan namanya. Untuk negara pengembangnya adalah Vietnam. Kalau untuk basicnya, untuk trafo sederhana ini saya tidak tahu untuk siapa dulu yang menemukan, tapi yang mentenarkannya adalah orang Vietnam. Mereka menamainya dengan Kikca, Kikka, entahlah, pilih saja itu. Jadi dari trafo sederhana ini diperbesar, diperkuat dengan merubah primer, merubah gulungan sekundernya, jadilah strum ikan. Kalau di Indonesia sekarang ini PAC. Apa ya PAC? Apakah pulse AC atau terserahlah. Oke teman-teman, setelah tempo hari trafo ini kita buat sebagai trafo inverter sederhana, sekarang kita buat sebagai strum ikan. Ya mungkin tergolong sederhana juga karena kekuatannya juga standar. Ini untuk transistor lama kita buka terlebih dahulu, kita gunakan. Oke, langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan yang tempo hari, akan tetapi transistornya kita tambah dalam jumlah yang banyak. Ini untuk sementara saya menggunakan resistor 1K. Ini untuk bagian kolektornya, langsung saja kita solder di sini. Kita masih menggunakan trafo yang sama ya teman-teman, menggunakan trafo 0. Trafo 0 yang kita rubah menjadi trafo CT. Oke, ini sekarang kita letakkan di sini. Untuk kolektornya positif. Ini untuk bagian beban ini belum saya tambahkan kopling. Langsung saja kita tes bagaimana hasilnya. Kita sambungkan ke positif dan ini ke negatif. Bagaimana hasilnya? Oke, cukup terang. Akan tetapi di sini masih kurang. Untuk diodanya tidak hangat sama sekali. Jika kemarin hangat, mungkin karena satu transistor. Untuk resistornya kemarin kita menggunakan yang lebih rendah, ini kita agak tinggi menggunakan 1K. Ini hangat, akan tetapi arus kurang. Power yang masuk menuju basic pastinya berkurang juga. Sekarang saya akan coba menghidupkan lampu 100 watt. Apakah ini sudah mampu? Untuk pertama-tama saya belum menggunakan kopling. Ini agak kita paksakan sedikit ini ceritanya ya. Oke, kita tes. Wow. Ada respon, akan tetapi sangat redup. Jika tempo hari tidak kuat, ini sudah mulai kuat. Bagaimana cara memperkuatnya? Coba kita ganti resistornya dengan yang lebih rendah. Saya menggunakan resistor 10 ohm 1 watt. Biar segera terjawab apa yang kita mau, karena kali ini trafo ini akan kita jadikan sebagai strum ikan. Maka dari itu powernya harus mulai kita tingkatkan. Teman-teman, ini skemanya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Teman-teman yang belum menonton bisa nonton video sebelum ini. Next, ini kita buka terlebih dahulu. 1K kita ganti menjadi 10 ohm untuk menambah ilmu pengetahuan. Teman-teman harus berani untuk coba-coba.
Ya, tentunya harus ditambahi dengan sedikit pengetahuan pasif. Ini cara yang saya terapkan adalah cara dengan modal semini mungkin dan komponen-komponen yang mudah. Saya menggunakan satu trafo untuk semua agar teman-teman bisa memanfaatkan barang-barang yang ada. Oke. Untuk resistor telah kita ganti menggunakan 10 ohm. Beban tetap menggunakan 100 watt. Kita tes. Wow, mantap men. Tetapi ini agak berasap karena ini terlalu rendah resistornya. Ini tidak masalah. Wis, astagfirullah. Bagaimana, apa masih menyala setelah beradu tadi? Semoga tidak apa-apa. Masih mantap men. Inilah kelebihan transistor. Oke, ini masih cukup aman. Ini karena dipaksakan panas resistornya sangat tinggi. Untuk diodanya aman. Untuk transistornya hanya menghangat sedikit. Ya teman-teman, ini adalah basic dari strum ikan PAC. Skemanya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, seperti ini juga. Untuk meningkatkan power agar bola lampu ini lebih terang lagi, yang 100 watt ini bahkan bisa menghidupkan 500 watt, kita harus merubah gulungan primernya. Minimal primernya yang dirubah. Untuk sekundernya, jika tidak memiliki tembaga, bisa digunakan yang lama. Jadi apabila teman-teman memiliki tembaga berlebih, teman-teman bisa menambahkannya atau menggantinya dengan yang 0,4 dililit hingga 400 sampai 500. Untuk primernya, teman-teman bisa menggantinya dengan ukuran tembaga minimal 1 mili, 1,2 mili, bahkan 1,5. Untuk transistornya bisa 10 kiri 10 kanan ataupun menggunakan MOSFET, lebih bagus lagi. Perlu hati-hati juga jika menggunakan MOSFET, karena MOSFET sifatnya kontinu, ada short sedikit langsung pecah. Apabila menggunakan transistor, ini emang agak boros, ya bisa juga diiritkan, akan tapi toleransinya tinggi untuk transistor. Oke teman-teman, selamat bereksperimen. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.